Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sentri Lestiani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 210404020008. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Domanswado. Dalam video kali ini saya akan mereview ulang tentang wawasan Nusantara. Yang pertama adalah pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang serta sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan persatuan, kesatuan, wilayah dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan nasional. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan skala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah yang pertama adalah Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kemudian, yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Kemudian, yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai geostrategi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kelima, politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional berarti bahwa wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya, selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang mencakup yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Kemudian yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah perwujudan kepulauan sebagai satu kesatuan sosial dan ekonomi. Kemudian yang keempat adalah perwujudan perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kemudian yang kelima, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan politik. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Wawasan tersebut mempunyai arti pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan negara Republik Indonesia. Yang pertama, Risalah Sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 tentang negara Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang. Dr. Supomo menyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda. Muhammad Yamin
menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Celebes, Maluku, sampai Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno menyatakan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian Undang-Undang Belanda tahun 1939 yaitu penentuan lebar laut sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis pasang surut atau kontur pulau atau darat. Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara kesatuan karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas yang berada di wilayah yurisdiksi nasional. Deklarasi Juanda tahun 1957 menyatakan cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada sistem penarikan garis lurus atau strike baseline yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah negara Indonesia. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE sebagai rezim hukum internasional di mana batasan Nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya deklarasi Juanda secara yuridis formal Indonesia menjadi utuh dan tidak lagi terpecah. Batasan ruang lingkup wawasan Nusantara mempunyai bentuk sebagai berikut. Nusantara, batasan-batasan negara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya pulau-pulau serta gugusan pulau yang saling berhubungan, tidak dipisahkan oleh air, baik berupa laut maupun selat. Menunggal utuh menyeluruh meliputi wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar maupun pulau kecil dan dipisahkan serta dihubungkan oleh laut, pulau dan selat yang harus dijaga serta diusahakan serta tetap menjadi satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, berbicara dalam berbagai macam bahasa daerah dan agama. Oleh karena itu, harus diusahakan terwujudnya satu kesatuan bangsa yang bulat. Tatanan susunan pokok sumber pokok wawasan Nusantara adalah Undang-Undang 1945 yang mencakup bentuk dan kedaulatan. Terdapat pada bab 1 pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan pemerintah negara berada pada bab 3 pasal 4 dan pasal 5. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme. Tatanan susunan pelengkap. Yang pertama, adanya aparatur negara. Aparatur negara harus mampu mendorong, menggerakkan, serta mengarahkan usaha pembangunan ke sasaran yang telah ditetapkan untuk kepentingan rakyat banyak. Kesadaran politik masyarakat dan kesadaran bernegara dalam pemantapan stabilitas nasional diperlukan. Kesadaran politik seluruh masyarakat, setiap orang, organisasi, juga seluruh komponen pemerintah. Kemudian susunan pelengkap yang kedua adalah pers. Pers yang bebas, bertanggung jawab, jujur, dan efektif dengan tulisan-tulisan yang memberikan penjelasan yang jujur, dedikatif, dan bertanggung jawab.
Implementasi wawasan Nusantara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional, dan memperkuat diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kosong atau belum terhuni. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Kemudian implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Membangun TNI profesional merupakan implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negaranya untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Kemudian yang kedua, membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Kemudian yang ketiga, membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Kemudian implementasi dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, status sosial maupun daerahnya. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Kemudian pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan sebagai pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Sekian review dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya ingin mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.